Gimana caranya bisa menghasilkan uang lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit? Gimana caranya kerja sedikit hasilnya besar? Wah, seru banget. Ini kayak pakai apa ya? Pakai prinsip jungkat jungkit, pakai apa namanya tuh leverage gitu ya. Gimana caranya? Sebetulnya dengan adanya teknologi saat ini, kita bisa bekerja jauh lebih mudah, jauh lebih sedikit, dengan hasil bisa jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu yang bekerja tanpa teknologi. Tanpa teknologi. Apalagi yang zaman dulu banget, yang bener-bener masih bercocok tanam gitu ya. Wah, itu sih kerjanya berat banget dan hasilnya nggak seberapa. Sedangkan sekarang ini, saya kemarin baru jalan-jalan dari Amerika, saya jalan-jalan ke Eropa, saya jalan-jalan ke Afrika, dan saya ketemu banyak banget orang yang bener-bener pekerjaannya itu bisa dibilang hampir nggak ngapa-ngapain. Saya akan jelasin nanti detailnya bagaimana. Yang bener-bener hampir nggak ngapa-ngapain, tapi bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulannya. Sekali lagi, mereka hampir nggak ngapa-ngapain, tapi bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulannya. Saya kasih satu contoh. Ini menarik banget. Ini bahkan ada orang di Afrika yang melakukan ini. Bayangin, di Afrika loh. Di Afrika. Kalau orang Afrika bisa, mestinya orang Asia jauh lebih bisa. Karena internetnya jauh lebih cepat. Satu itu. Kedua, ya apa namanya, secara resource kita di Indonesia jauh lebih baik daripada mereka. Internet kita jauh lebih cepat. Apa namanya, akses kita kemana-mana juga jauh lebih baik. Dan kita jauh lebih nyaman hidupnya, tidak ada yang namanya gejolak politik di Indonesia, nggak ada yang namanya penyakit, virus, apapun, nggak ada. Hidupnya damai, enak, mesti kita lebih dahsyat daripada mereka. Saya akan kasih satu contoh. Saya ketemu dengan satu orang yang bilang dirinya adalah seorang life coach. Di Afrika nih, negara Zimbabwe. Seorang life coach. Saya tanya, maksudnya bagaimana life coach? Saya punya online course, dia bilang. Saya punya online course yang saya jual secara berlangganan. Berlangganan ya, 15 US dollar per bulan dia jual. Dan saya tanya, kamu jual 15 US dollar per bulan, kamu nggak rugi? Dia bilang, saya nggak rugi. Kenapa saya harus rugi? Karena dia bilang, dia saat ini memiliki 10.000 siswa, pelanggan, 10.000 orang yang subscribe ke dia punya online course yang bayarnya 15 dolar per bulan. Lalu kemudian saya tanya, kalau saya bayar 15 dolar per bulan, saya dapat apa aja? Dia bilang, pertama, ada modul-modul yang bisa dipelajari, dan itu modulnya ditambah terus setiap bulannya. Satu. Kedua, setiap 2 minggu sekali ada sesi Zoom sama dia. Setiap bulan 2 kali atau 2 minggu sekali ada sesi Zoom sama dia selama 1 jam. Lalu kemudian 6 bulan sekali akan ada sesi ketemu offline, tapi kemudian itu berbayar lagi di luar 15 dolar tadi. Berbayar lagi untuk dia akan ketemu, dia akan milih satu tempat dunia dimanapun, dia akan ada di sana. Lalu kemudian subscribersnya bisa datang, bayar tiket pesawat sendiri, bayar hotel sendiri, apa sendiri. Dia mengadakan sesi selama 4 hari 3 malam, kayak retreat gitu loh, kayak retreat offline, seminar, ngumpul-ngumpul dimanapun di seluruh dunia. Dia pernah bikin di Bali, dia pernah bikin di Eropa, di Amerika, di Afrika, dimanapun dia pernah. Di Korea dia pernah bikin, di Thailand dia pernah bikin. Seru banget. Setahun 2 kali. Lalu kemudian saya tanya, kamu punya 10.000 member, itu 10.000 itu, bayangin, itu nggak semuanya subscribe ke 15 dolar. Karena dia punya program berjenjang, ada yang 15 dolar per bulan, ada yang 100 dolar per bulan, ada yang tertinggi kalau nggak salah 1.000 dolar per bulan. Kalau saya nggak salah ya. Lebih dapatnya beda-beda. Nah, ini menarik banget. Lalu kemudian, anggap aja 10.000 orang ini semuanya subscribe-nya di angka 15 dolar ya. Ya, biar gampang deh. 150.000 sebulan, biar gampang aja ngitungnya. Biar gampang, 150.000 sebulan kali 10.000 orang, itu kalau saya salah hitung, please nanti di ini ya, sekitar 1,5 M. 1,5 M. 1,5 miliar rupiah per bulan. Kalau saya nggak salah hitung ya. Kalau saya salah hitung, tolong direvisi, tolong dikoreksi. Nah,
Menarik kan? Dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma sekali bikin online course tentang live coaching. Oh ya, by the way, yang nggak ngerti live coaching apa, live coaching itu motivasi. Motivasi. Jadi dia bikin apa namanya modulnya, ada puluhan modul, di syuting sekali, di edit sekali, dia upload, that's it, selesai, enak banget. Lalu kemudian dari apa namanya dari online course itu dia dapat 1,5 miliar per bulan. Ya nggak semuanya $15, ada yang bayar $100, ada yang bayar $1.000, ada yang bayarnya $100 itu 1,5 juta lah anggap ya. Yang $1.000 tuh berarti 15 juta lah anggap per bulan ada. Ya fasilitasnya beda-beda. Tapi yang paling basic fasilitasnya itu. Dia hampir nggak ngapa-ngapain, dia kerja apa coba? Dia cuma bikin sekali, that's it. Dan income-nya berkali-kali. Zoom sebulan 2 kali, cuma 1-2 jam, that's it. 4 jam bekerja selama sebulan. 4 jam kerja sebulan. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang kerja sehari 8 jam. Plus lembur, nggak menghasilkan mendekati 1 miliar pun tidak. Ini per bulan 1,5 miliar. Dan ini yang melakukan orang Afrika, dia bisa. Mesti orang Indonesia jauh lebih bisa. Karena jumlah netizennya jauh lebih banyak. Dan dia cuma punya member 10.000, that's it gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya kamu meniru model ini, anggap aja deh kamu jual online course-mu Rp10.000 per bulan. Yang ikutan 1.000 orang, 10 juta sebulan. Nggak ngapa-ngapain loh. 10 juta sebulan nggak ngapa-ngapain, mau nggak? Lumayan banget. Ya kamu sekarang kerja di kantor gaji misalnya 5 juta, tambah passive income 10 juta sebulan, mau nggak? Ya pasti mau dong. Nggak ngapa-ngapain, hampir nggak ngapa-ngapain. Nah itulah contohnya bagaimana kita dengan bekerja lebih sedikit hasil lebih banyak. Kita gunakan daya ungkit. Daya ungkit apa yang kita pakai? Apa namanya? Leverage apa nih yang dipakai? Dengan batu yang kecil bisa mengangkat beban besar, apa yang dipakai? Teknologi salah satunya. Saya ada nggak daya ungkit yang lain yang bisa dipakai? Oh ada banyak, misalnya rekrut karyawan. Jadi si karyawan ini misalnya contohnya pakai contoh yang si orang Afrika tadi ya. Bisa nggak kalau misalnya dia rekrut 1 orang, si orang ini yang kemudian yang ngisi webinar sebulan 2 kali tadi, 2 minggu sekali tadi, dia pakai orang, dia hire aja coach, bayar aja misalnya sebulan $1.000 misalnya contohnya kayak gitu. Tapi dia ngisi itu 4 jam sebulan, banyak pasti yang mau. Nah sekarang udah kayak gitu dia udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, free of work sama sekali. Nah itulah contohnya gimana cara bisa menggunakan leverage supaya kita bisa kerja minimal, hasil jauh lebih maksimal. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Please like video ini, dan nah ini penting nih, share video ini supaya lebih banyak lagi orang yang paham. Kita bisa bekerja sedikit dan hasil lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.